Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat. Salatan tafdahu lana biha babal khairati wa sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu bi jami'il jihad wal bilad. Wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwani wal afat wa min syarril hayati wa syarril mamat ya waliyal hasanati wa qadiyal hajat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi saddarin amin. Halaman 7. Qala an-nabiy wal maqalatur rabi'atu wal isrun. Nasihat yang ke-24. Sedikit diulangi lah. Nasihat yang ke-24. Pas di tengah-tengah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nabi kita bersabda, aslu jami'il khataya, bermula asal seluruh dari kesalahan. Kesalahan itu asalnya mulanya di hati dulu, imban itu mengaluar di akhlak. Nah, asal kesalahan yang di hati itu adalah hubbud dunya, mencintai dunia. Nah, dapat itulah. Jadi dunia itu andaknya di tangan, di kantung, di rumah, di halaman, kayak itu, atau di bank. Tapi yang jelas jangan di hati, itu maksudnya. Kalau sudah mengandak dunia di hati, itu tak salah. Maka disebutlah dunia itu menipu narannya. Maka disebut hubud dunia. Kalau mengandak dunia di hati, amun ada di halaman rumah aja kada apa-apa. Di kamar dunia ada kada apa-apa. Sebab kita kada mau menghindar dari dunia, karena kita hidup di dunia. Yang dilihat dunia, yang didengar dunia, yang dirasa dunia. Nah, kalau kita memandang dunia dari sisi inya menipu, bukan salah dunia, kita yang bungul. Kita yang kada belajar ilmunya supaya jangan tertipu. Nah, padahal sebenarnya dunia Allah ciptakan sebagai mazhar bagi kehebatan zat Allah Ta'ala. Sebagai film untuk kita memandang kehebatan Allah, itu dunia. Nah, kalau kita paham, maka dunia ini sebenarnya menjadi wasilah untuk kita melihat, menuntun kisah kehebatan Allah Ta'ala. Melihat orang sugih, tapi kita paham, maka kita memandang bahwa Allah Ta'ala maha kaya. Kelihatannya di mana? Di orang sugih. Melihat orang pemurah benar, maka kita pun memandang bahwa Allah Ta'ala sifat pemurahnya nampak benar. Di mana? Di sifat orang yang pemurah tadi. Nah, kayak itu. Jadi dunia bagi orang yang arif menjadi televisi untuk menonton kisah kekasih hati mereka. Tapi dunia bagi orang yang arif sapupudullah yang kada arif billah nih, arif sapupudullah aja nih. Nah, itu kena bisanya menipu. Arti menipu itu bukan inya sifatnya menipu, kitanya yang kada menuntut ilmu, lalu kada paham. Dunia diandak di hati, padahal al-qalbu baitullah. Hati ini tempat memandang kehebatan Allah, bukan dunia yang andak di hati. Dunia itu dicangangi aja. Oh, nampak kisah Allah di situ. Itu maksudnya. Nah, kalau dunia diandak di hati, nah ini yang ngarannya hubud dunia. Seapa kita mengandak dunia di hati, dikajal, saitu jua pikiran kita nyanyuknya. Seapa kita mengandak dunia di hati, saitu jua pikiran kita nyanyuk atau nyanyuk ninto. Nyanyuk tuh kawan lawan nyamuk lah, mirip aja juga gitu. Nah, artinya kita sendiri kena yang model kayak berpikiran terus. Nah, umur 17 nang kayak 63 sudah umur. Anu Tuhannya itu nah, pada 17 saja berpikiran terus. Nah, berpikiran. Padahal yang dipikirkan ini ya kada merubah keadaan juga. Jadi tapakur kita tuh jangan memikirkan kayak apa aku isuk, kayak apa aku tahun kaina. Kulihan juga kah aku bisi bini, nah kayak apa aku, nah kayak jangan kayak itu. Baik kita memikirkan nikmat yang sudah ada, nah kayak itu. Jadi mau himung hati, maka cara kita supaya dapat nikmat yang belum ada, cara yang paling mujarab, nikmati, syukuri nikmat yang sudah ada.
Nah, apa yang ada di diri kita tuh nikmat banyak benar, kada kehitungan, disyukuri. Nah, tinggal lagi kita memahami syukur itu kayak apa. Nah, ada rukun syukur. Itu bab tasawuf. Rukun syukur, gembira lawan Allah. Gunakan nikmat yang sudah ada nih ibadah lawan Allah. Seapa mampu kita jangan bersifat pamalar tapi pemurah. Nah, pandanglah ini kebaikan Allah. Itu hakikat syukur. Nah, maka mensyukuri yang ada, maksudnya kita sibuk mensyukuri yang ada. Hati ini nah diberi Tuhan yang belum ada. Nah, apa belum ada? Bini belum ada, datangin bini. Maka putar Indonesia pulang. Nah, jadi itu maksudnya yang belum ada diberi Tuhan. Jadi jangan kita memikirkan yang kada ada. Imbah itu pulang yang ada ini pulang berikitnya kada hilang. Yang ada ini nah berikit kada hilang. Nah, yang belum ada datang. Nah, tapi pikatnya mensyukuri yang ada. Coba pang kita kada mensyukuri yang ada, memikirkan yang kada ada. Nah, ini namanya kufur nikmat. Yang ada kada tersyukuri, memikirkan yang kada ada. Lalu model kayak berpikiran terus kapan pabila aja nah. Allahu Akbar sampai yang itu aja waktu baca Fatihah tuh. Artinya bila kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin dalam Fatihah itu perjanjian kita lawan Tuhan, ya Allah, ulun kada aku lagi sakit hati. Itu maksud alhamdulillah. Tafsir tasawufnya tuh. Ini ujar guru sekumpul, tafsir tasawufnya. Perjanjian kita lawan Tuhan kada aku lagi sakit hati karena sudah ada nikmat Tuhan yang banyak di diri kita. Nah, cuma kita kada tali hati. Usah kalinya waktu mengucap alhamdulillahirabbil alamin tadi, kapan pabila. Ini lu tahu mau ngurtai? Nah, kapan pabila. Kalau urusan dunia, kapan pabila Tuhan yang mengatur. Taslim je kita urusan memikirkan. Nah, kalau urusan akhirat bang belum mati juga. Urusan kapan pabila masuk surga, mati kan belum ya kalau. Nah, syukuri yang ada, orang yang bersyukur jatahnya surga kena. Nah, kayak itu caranya. Nah, apabila dunia diandak di hati, maka menjadi aslu jami'il khataya, asal dari seluruh kesalahan. Wahya dunia itu nang apa? Mazada anil hajat, yang lebihan dari kebutuhan. Nah, punya bila lebih dari butuh, nah itu dunia. Lebih dari butuh. Nah, itu. Wa aslu, dan bermula asal jami'il fitani, seluruh fitnah. Arti fitnah ini yang keburukan yang terjadi di masyarakat tuh nah. Pencurian, kemalingan, diambil orang sama aja itu nyala. Nah, karampukan, bahu-bahualan, besesarikan, bepitnah-pitnahan, itu fitnah namanya. Seluruhnya itu asal muasal timbulnya dari mana'ul usri waz zakati. Kada mau berzakat kata pemahamannya. Nah, itu bacaan tafsirnya wa hadza min alfil am 'alal khas. Nah, ini atap am umum terhadap khas, yaitu khusus. Amnya itu ya zakat, khasnya itu ya usur 1/10. Nah, pegang itu aja. Li'annal usra khasun bizru'i wa thimari. Karena 1/10 itu zakatnya tanam-tanaman dan buah-buahan. Yang banyunya tadi pengalirannya itu, ini kalau 1/10 lah. Kalau pengalirannya itu datang dari hujan, kada menukar banyunya, maka zakatnya 1/10 dari tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi ini tuh atapnya nih tuh, ini kebanyakan orang bahari yang di zaman Sidin ini, di zaman yang Nabi ini nah kan orang bertanaman. Nah, maka dipadahkanlah bilainya panen kada mau dikeluarkan zakatnya, tuh asal fitnah tuh Nabi. Nah, itu maksudnya. Jadi Jasidin ujar yang si Imam Nawawi Al-Bantani ini al-tab am alal khas, menjelaskan ini buat ilmu anulah, ilmu usul mantik, tanggalih sedikit paham kita. Nah, jadi Jasidin sedangkan yang 1/10 itu khusus bubuhan zakat pertanian. Nah, waz zakatu, dan bermula zakat yang waz zakati itu nah apa maksudnya? Itu syamilatun, mencakup lidzalika, sudah mencakup bagi zakat pertanian tadi. Bahkan wali zakatin naqdi, mencakup zakat emas perak, wal an'am. Nah, an'am ini binatang ternak. Wali zakatil badan, dan juga zakat fitrah, badan itu zakat fitrah. Nah, jadi atap am alal khas. Pemahaman man'ul usri wa zakatin itu apa atap am khas itu aja. Nah, kalau dipikirkan gini. Anu aja cuma pemahamannya aja sudah. Bila kita kadang mau mengeluarkan zakat,
Nah, kada mau mengeluarkan zakat itu asal terjadinya fitnah di masyarakat. Nah, gitu tuh. Terutama bagi diri kita. Kada mau kita berzakat. Nah, itu tuh kena antara pian. Nah, bila Tuhan murka, sarik, tapi murka Tuhan hakikatnya sayang juga, Mang. Murka Tuhan di dunia ini sebenarnya adalah menyelamatkan kita dari neraka yang di akhirat. Tuhan menjulungi bala itu sebenarnya secara zahir memang musibah, tapi secara hakikat rahmat Allah yang tersembunyi di dalam balan itu supaya dosa kita tadi habis di dunia aja. Itu hakikat balan itu supaya kita bila kita meninggal dunia kada lagi dipukuli orang di kubur, kada lagi. Nah, orang ini kada mau berzakat misalnya karena datang perampok ini utusan Allah Ta'ala juga sebenarnya. Cuma dengan gaya yang berbeda. Datang perampok, masalahnya yang bubuhan panitia masjid datang sudah kada mau. Nggih, panitia masjid, panitia musala, panitia yang sudah kada mau juga. Nah, datang perampok 10 hikung pulang. 11 pimpinannya ke-11-an. Nah, datang. Nah, apa pada habis yang sampai pati-patinya diangkatnya. Nah, perampok ini fitnah narannya. Kenapa terjadi fitnah? Kada mau berzakat dengan sebenar-benarnya. Nah, sekalinya si ini mau nyewa penjaganya raja perampok, penjaga rumah ini raja perampok. Jadi perampok yang seadanya kedua nih, sebab penjaganya nih rumah tadi ini rajanya perampok. Singgutnya aja nang kayak kipas tuh ganalnya. Nah, jadi kedua nih perampok seadanya nih, penjaganya ada. Jadi kedua nih orang artinya aman bandara tuh. Nah, kedua nih punya seluruh perampok dunia nih kedua nih lawan yang raja perampok nih tuh disiwa oleh sidin. Misal nih daripada kadakun berzakat nih misalnya nah sekalinya datang musibah garing kadako bergerak lagi awak. Nah, pendaran penyakitnya nih tuh lain kadako bergerak begitu mata aja kadakawa amun serut tuh masih kawa ya kalau begitu mata aja kadakawa. Nah, pendarannya tuh nah pendarannya bujur mikirakan yang yang jelas penyakit datang itu aja tuh. Maka penyakitnya penyakit kelas berat lalu berobat kemana-mana habis juga yang disayangi tadi duit tadi ya habis juga cakap mulai asal dijakatakan dibariakan dipamurahkan sihat kita ini simpan menyimpan ada habis dari perampok habis berobat sekalinya. Nah, kemana-mana berobat, sekalinya sidin 4 sehat, 6 sempurna. Kada mau garing sekalinya. Dokter dihiga terus. Sali semaan aja datang dokter ahli bedah melihat di hidung nah. Sali semaan aja tuh. Nah, obatnya sekali untal 5 juta harganya. Artinya kada mau garing lah. Penyakit kada wani beparak. Tahun sidin tuh napa dokternya serem-serem juga nah dihiga. Kayak apa itu kisahnya? Bisa jadi kebakaran. Habis juga kata hicacak habis sudah kebakaran itu atau kebanjiran nyentuh pulang bisa jadi nang kayak itu. Sekalinya rumah sidin ada anti kebakaran panas sedikit aja langsung keluar air mancur tadi jadi kebakaran nggih ada kok yang dipilih tuh yang lah langsung hujan tuh bang kali jadi kebakaran luar biasa jod canggih wae ini datang Ijrail selesai. Nah, habis kisah. Nah, apa ada tajuk-tajud sudah meninggal. Perasaan hendak sudah datang Ijrail. Nah, yang kai mail aja datang ada bapak, ini Ijrail yang datang. Nah, habis kisah. Nah, maka itu kadakawa kita menentang hukum Allah, tajagau Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala tuh qahar, maka itu kita tunduk aja lawan Tuhan. Nah, di sini dipadahkan bahwa aslu jami'il fitan man'ul usri waz zakat. Wal makhalatul khamisatu wal isrun, idan bermula ini nasihat yang ke-25. Qila dikatakan oleh para ulama al mukhirru bitaksiri, bermula orang disumpailah, bermula orang yang mengakui banyak berisi kesalahan, ai bil ajzi, lemah, ani taat, dari menyempurnakan ketaatan. Nah, menggawi-gawi aja 5 waktu digawi, yang sunnah digawi, bawirid, tapi kita mengakui banyak kekurangannya. Al-Muqir itu mengakui banyak kekurangan di pintangan ibadah.
rasa kada bujur, rasa kurang khusyuk, rasa kada bujur bacaan segala macam. Lalu kita tadi berpikir hendak memperbaiki. Amun kita parasa kita sudah bujur padahal salah, kada terpikir kita hendak memperbaiki. Jadi orang yang mengaku bahwa inya banyak kesalahan, kada sempurna, artinya lemah dari menyempurnakan taat, abadan selamanya orang tersebut mahmudun, dipuji oleh Allah. Nah, jadi mengaku salah itu dikatujui Tuhan. Jangan sampai kita bila ibadah tadi pinanahap muha. Tuntung misalnya 100 rakaat malam nisfu Sa'ban, pinanahap muha na aja. Allah jadinya. Han, beli aja loko pian ya. Tahu aja loko aja. Nah, nyok surga kadalapan nyata Tuhan ai tahu aja pian to. Paham aja to aja. Ma pinanahap muha, mun kaya nyata masuk surga nin to. Nah, itu kada boleh gitu. Nah, harusnya kita bila imbah sembahyang atau imbah ibadah lainnya yang diucapkan paling afdal itu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ulun banyak kekurangan. Di 2 rakaat sembahyang tadi banyak kada khusyuknya. Banyak mengkirakan ini segala macamnya. Bacaan ulun banyak kurang, tumaninah ulun banyak kurang. Nah, kada sempurna. Itu perasaan yang kayak itu. Karena perasaan ada yang kayak itu, timbul hendak minta ampun lawan Tuhan. Nah, bila mau kita mengamalkan yang kayak itu, mahmudun abada, dipuji oleh Allah selamanya. Nah, di dalilnya lah disuruh kita melihat ketidaksempurnaan diri kita waktu beribadah. Kada sempurna melaksanakan ibadah nih tuh. Wal iqraru dan bermula iqrar itu artinya mengakui bitaksir dengan banyak kurangnya dalam beribadah atau dalam bermuamalah, atau kita bergaul lawan tetangga rasa banyak salah kita, kurang menyapa, kurang bapak pandiran, kurang membantu. Nah, ya kalau jangan perasa kita yang banyak yang membantu, ada boleh. Nah, kita mengakui banyak kekurangan, baik dari segi bergaul dengan kawan, segala macamnya kurang ramah, kurang segala macamnya kurang. Nah, mengakui bahwa kita banyak kekurangan, alamatul qabul, ciri ibadah kita tadi diterima oleh Allah. Jadi penting benar kita tuh mengaku kekurangan, kada sanggup menyempurnakan ibadah. Nah, perasaan itu alamatul qabul, ciri diterimanya ibadah tersebut. Tuntung sembahyang maghrib, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, perasaan tadi ada, perasaan kita kada sanggup menyempurnakan. Ulun Tuhan yang ngalihat membaca Fatihahnya tersalah banyak, merasa kada bujur, kada pasih bang. Banyak kayak alasan-alasan kita tuh, maka dasar bujur sekalinya, dasar asli salah juga misalnya begini ya. Nah, jadi kita mengaku nih tuh, nah mengaku salah nih tuh alamatul qabul. Nah, ini di garis bawahi lah, mengaku salah alamatul qabul, mengaku banyak kurang tapi sambil diperbaiki. Sambil diperbaiki, jangan mengaku kurang dasar asli kurang bujur, sembahyang salawat handap. Betul, astagfirullah ya Allah, ulun itu salah aja. Itu nyata salah tapi bang, jangan salawat handap. Nah, Fatihah pulang kita mengaku salah, belajar ya kalau. Tapi sudah belajar juga tetap kita mengaku salah. Nah, kayak itu narannya. Amun mengaku salah tapi kada ada perbaikan, itu tertipu. Jadi Imam Ghazali. Kita nih mengaku salah tapi kada ada perbaikan, tertipu. Jadi mengaku salah sambil memperbaiki, sambil mengaku salah, ini alamatul qabul, alamat diterimanya ibadah tersebut. Nah, itu. Li'annahu, kenapa mengaku salah itu alamat qabul? Ada alasannya, li'annahu, karena sesungguhnya isyaratun. Nah, mengaku salah itu isyarat ila adamil ujubi wal kibri. Nah, bahwa orang tersebut kadada di hatinya, adami itu artinya kadada di hatinya ujub, bangga dengan diri, wal kibri. Nah, sama aja tuh ujub dan kibir itu rasa harap di kita. Orang tuh mengaku salah adalah rasa harap di hatinya, kadada. Coba cakanya kita tuh mengaku kada salah dalam sembahyang tadi, jangan-jangan ada ujub. Jadi bagi kita yang pemula nih mengaku salah aja lawan Tuhan, mbah sembahyang tuh, mbah tuntung membaca Quran sejus, mengaku salah lawan Tuhan, banyak kekurangan, supaya terhindar dari sifat ujub. Nah, amun kita terlambat mengaku salah, karena bisa kita terpersona lawan diri, malah aja. Model kaya itu juga, nah kita beribadah tuh model kaya tali hati senjata, paham senjata lah. Nah,
khusyuk bener tapakur, maka kan bersalawar kali hati mau gonolnya lih ya. Nah, lalu bangga. Hah, ya muka ini gondalnya bisa nomor 1 sakalurahan sakunih ya. Han, bangga kada? Kebangga. Bangga lawan diri sudah. Tapi sayang ganal belum terpakai lagi ya. Nah, belum terpakai. Apa gunanya ganal senjata mun belum terpakai ya kalau. Nah, sadang aja kalau kita berpikiran kayak pas supaya terpakai itu nah. Iya kalau. Nah. Lalu ini yang merasa ganal nih, lalu tulis pengumuman, ayo siapa yang lebih ganal pada aku, melihat sini, tanding kita aja. Nah, agak kibir nernya tuh. Kibir. Yang di rumah tadi tuh ujub terpesona dengan keganalan senjata nih, ujub nernya. Nah, itu membawa bertanding lawan orang, merasa seorang paharatnya, orang tuh harusnya berataan, kibir nernya. Nah, itu contoh ibadah nang kayak itu tuh supaya mudah paham aja ini. Kada yang porno, Bang. Memudahkan paham aja tuh nah ibadah nang kayak itu juga. Bila kita terpesona dengan diri kita waktu kita kawa membaca istighfar 1000, salawat 10.000, terpesona lawan diri ujub naranya. Nah, kenapa timbul ada ujub tuh? Satu alasan, bahwa inya kada melihat kekurangan dirinya. Nah, maka melihat kekurangan diri min alamatil qabul, ciri diterimanya ibadah tadi. Tapi kalau sudah ada ujub, Bang, ada ujub sudah, si julak ujubnya ada di hati waktu beribadah, itu pahala ibadahnya tadi habis. Jadi ujub ini penyakit yang muhbit, menggugurkan pahala ibadah. Hati-hati. Jadi hati-hati benar kita dengan ujub itu nah. Bila pina kayak ada pina beganal bugul baju ini, nah ayo aja ingatakan kesalahan seorang. Ingatakan kesalahan seorang. Nah, napa banyak cai ibarat penyakit seorang tuh banyak benar. Nah, lihati nah kayak itu modelnya tuh contohnya. Sambungannya pulang. Wal maqalatu sadisatu wal isrun, dan bermula nasihat yang ke-20. Nah, hadang sedikit lagi lah. Ini pulang nah. Ini sebelum kan nasihat yang ke-26 ini nah. Ini masih ada mul ujubi wal kibri pulang. Supaya lantak pokok di papan sekali ya kalau. Nah, jadi misalnya kayak ini nah. Kita tadi kan disuruh melihat kekurangan diri ya kalau waktu beribadah. Banyak kekurangan kita ini banyak. Sekalinya kita ini misalnya sudah 35 tahun mengaji. Di langit pertama pulang mengaji. Nah, gurunya bubuhan para malaikat. Artinya tuh alim bener pian tuh. Nah, bacaan Fatihah luar biasa ahli. Mbah tuh pulang ibadah pas kada ada salahnya. Sugih pulang, pemurah pulang. Nah, kayak apa caranya melihat kekurangan? Sebab yang kelihatan itu seluruhnya kelebihan. Ya kalau kelebihan, kada ada kekurangannya. Kenapa? Di mana kekuranganku aja? Aku baca Fatihah pasti aja. Di mana kekurangannya? Aku guru mengaji lagi. Nah maka sifat 20 lah kuncinya. Maka kita disuruh berisi yaqdzah di hati, kesadaran bahwa sebenarnya makhluk ini sifatnya sifat wajib bagi makhluk hudus baharu, asalnya kadada satu. Yang kedua, sifat wajib bagi makhluk zatnya kada memberi bekas. Yang ketiga, sifat wajib bagi makhluk sifat yang ada di zat si makhluk ini pun kada memberi bekas. Arti kada memberi bekas tuh kada kawa menghasilkan apa-apa. Zatnya aja diadakan, asalnya kadada. Yang wajib bersifat qidam pada akal maupun secara nakli itu hanya Allah. Yang ada dengan sendirinya hanya Allah. Sedangkan makhluk ini kadada, asalnya kadada. Setiap sesuatu yang kadada, ini logikanya nah. Sesuatu itu kadada, mustahil inya menciptakan dirinya sendiri supaya ada, mustahil. Ini nah, limping di hadapan kita, kadada limpingnya. Maka si limping ini kawalahnya menjadikan dirinya seorang. Ada pisangnya, galapungnya ada, banyunya ada, uyahnya ada, minyak lamaknya ada, rinjingnya ada. Tapi mun kadada yang maulah, kada jadi limping. Maka limping asalnya kadada. Setiap sesuatu yang kadada mustahil dulu ada dengan dirinya.
Nah, maka hakikat makhluk itu seperti itu, mustahil ada dengan kesanggupan dirinya. Adanya si makhluk karena kemauan dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya wujudnya si makhluk yang diadakan Allah, tetapi gerak dan diam si makhluk itu pun dijadikan oleh Allah. Nah, asal sadar kita nang kayak itu, berarti yang 100 rakaat tadi itu sebenarnya adalah miliknya Allah. Kenapa disebut milik Allah? Karena Allah yang menjadikan. Maka disebut milik Allah. Kita pun kada bisa apa-apa, bahkan wujud kita pun milik Allah. Nah, maka apabila kita asal bisa sadar nang kayak itu, walaupun kita 1000 rakaat tiap malam, tetap kita melihat yang 1000 rakaat itu pun orang, lain pun kita. Nah, kalau ini pun orang, kebaikan ini, kesugihan ini, kepemurahan ini milik orang, lain milik kita, berarti kita kada bisa apa-apa darahnya. Nah, amun kada bisa apa-apa, kada bisa apa-apa, kada kawaba apa-apa, inilah yang disebut sepuncak-puncaknya hina. Inilah yang dikehendaki oleh bubuhan arif billah. Jadi yang dikehendaki ini, yang dikehendaki, jangan sampai kita memandang kita berisi sesuatu apapun di diri kita, bahkan zat kita milik Allah. Nah, maka waktu beribadah tadi Allahu Akbar, ikrar sudah itu memandang bahwa seluruhnya tadi yang kita lihat, kita dengar, kita rasa seluruhnya kebaikan dari Allah. Nah, kebaikan dari Allah, anugerah Allah, kepemurahan Allah. Kita pang kadada berisi kebaikan. Nah, amun kadada berisi kebaikan, hina naranya. Amun hina, wajar aja dihina, hina pang. Amun hina, kada wani jua baharat-harat, hina. Alasan kita hendak agak tuh kadada. Aku pemurah, kadada alasannya. Aku sugih, kadada juga. Nah, jangan wani-wani mengaku sugih. Nah, aku bisi anu, aku bisi anu, aku bisi anu. Bak betajak tiang bendera hijau di halaman. Mana akunya tadi? Kadada. Nah, maka itu pemahaman yang kedua dari memandang lemah atau taksir dari beribadah, ini yang dimaksud, memandang bahwa kita tadi sebenarnya kada pernah berisi kebaikan walau sebiji debu. Kebaikan yang ada di diri kita miliknya Allah. Nah, bila sampai ke situ kita berisi pemahaman, berisi kesadaran, insya Allah selamat dari sifat ujub. Nah, walaupun orangnya sugih, walaupun orangnya pemurah, tapi selamat dari sifat ujub. Tapi kalau kada sampai ke situ pemikiran, nah, atau masih yang bagi pemula tadi kan paling kada sekurang-kurangnya memandang diri memang waktu beribadah banyak kurangnya, bacaan banyak kurang, itu masih belum sampak benar lagi nih tuh. Masih terlihat kisah diri seorang yang diisi bacaan. Walaupun itu sekurang-kurangnya di situ kita duduknya supaya jangan sampai ada ujub. Sekurang-kurangnya salah kayak ini nah, Fatihah. Kita membaca Fatihah banyak kekurangan, memang dasar banyak kekurangan. Lalu karena kita memandang banyak kekurangannya, selamat dari ujub. Ya kalau, tapi kena suatu saat belajar terus akhirnya lihai baca Fatihah dan ujung-ujungnya jadi guru Fatihah. Bila inya kada belajar sifat 20, ingat memandang kekurangan tadi aja, kekurangan bisa jadi sempurna. Bila inya belajar terus. Nah, tapi bila inya kada belajar sifat 20, akhirnya walaupun kekurangan yang dipandangnya, ujung-ujungnya sempurna, tak pandang kesempurnaan, jadi ujub juga ujung-ujungnya kena. Jadi itu kayak menutup luka itu sementara aja. Sementara. Kada kawa ditarusakan kayak itu. Yang sebujur-bujurnya tadi, kada kawa juga kita kada belajar sifat 20 juga nah. Ya kalau wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.